Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan saya Ibu MC dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat. Topik pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembangan teknologi sebagai sebuah revolusi. Nah, adapun tujuan pembelajaran tentang sebuah revolusi adalah peserta didik dapat menganalisis secara kritis corak hidup masyarakat praaksara dan perkembangan teknologi serta menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk tulisan dengan berpikir secara kritis, teliti, gotong royong, disiplin, dan bertanggung jawab. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau disebut Neolitikum, yang juga dapat dikatakan zaman batu muda. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis zaman batu, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Dari zaman batu tua sampai dengan zaman batu muda atau Madya. Pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pada pola hidup manusia. Nah, terjadinya perubahan pada pola hidup manusia yang bagaimana? Yaitu pola hidup food gathering digantikan dengan food producing. Nah, arti daripada food gathering yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah masa manusia purba berburu dan meramu, di mana mereka memanfaatkan hasil alam yang mereka butuhkan dari alam. Nah, sedangkan food producing itu adalah masa bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini secara garis besar dibagi menjadi dua tahap perkembangan, yaitu 1. Kebudayaan kapak persegi. Nah, mungkin anak-anak ibu semua sudah mengenal tentang jenis kapak persegi karena minggu lalu sudah saya suruh kalian untuk menggambarkan dan mencari tentang alat-alat yang digunakan manusia pada masa praaksara. Nah, bagaimanakah contoh daripada kapak persegi dan apa fungsi dan kegunaan dari kapak persegi tersebut? Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh von Heine-Galdern. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Kapak persegi yang besar disebut dengan beliung atau pacul, atau sekarang itu kita kenal sebagai cangkul. Sehingga ada yang sudah diberi tangkai sehingga persis seperti cangkul pada zaman yang sekarang. Sementara yang berukuran kecil dinamakan tarah atau tata. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Yang diperkirakan sentra-sentra teknologi kapak persegi ini ada di Lahat, yaitu tepatnya di Palembang, Bogor, Sulawesi, dan Sukabumi, Tasikmalaya. Dan kapak persegi ini cocok sebagai alat pertanian. Nah, di sini ada ibu tampilkan sebagai contoh yang disebut sebagai kapak persegi. Nah, inilah yang dinamakan sebagai kapak persegi. Nah, ini seperti cangkul, seperti yang sebelumnya yang ibu katakan. Nah, di mana kapak persegi disebut juga sebagai beliung persegi, yang merupakan alat-alat yang berbentuk persegi atau trapesium, di mana asal-usul kapak persegi bermula saat migrasi bangsa Asia ke Indonesia. Di mana fungsi daripada kapak persegi ini adalah sebagai cangkul untuk kapak persegi yang ukuran besar, sedangkan yang ukurannya
ukurannya kecil, biasanya untuk pahat atau alat ukur. Nah, yang kedua, kita masuk kepada kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong, seperti halnya nama daripada kapak lonjong tersebut. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur. Nah, mungkin anak-anak semua sudah mengenal bagaimana bulat telur yang sering kita temukan. Nah, seperti itulah yang disebut sebagai kapak lonjong. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Kapak yang ukuran besar disebut Walgenbel dan yang kecil disebut Kleinbel. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama terdapat di kepulauan Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Nah, ini ada contoh daripada kapak lonjong. Apakah itu kapak lonjong? Nah, coba perhatikan gambar daripada kapak lonjong yang Ibu berikan. Nah, ini adalah ciri-cirinya itu ujungnya ya seperti berbentuk lonjong. Nah, fungsi daripada kapak lonjong ini digunakan untuk berburu, untuk menghasilkan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Nah, fungsi kapak lonjong ini sama dengan fungsi kapak persegi, yaitu digunakan sebagai cangkul. Kapak lonjong secara spesifik berfungsi untuk memotong makanan sebagai perkakas, sebagai mencangkul, sebagai benda wasiat, dan sebagai alat upacara. Nah, yang ketiga kita masuk kepada perkembangan zaman logam. Nah, tadi kita sudah membahas tentang peralatan-peralatan yang digunakan pada masa batu. Nah, kemudian terjadi revolusi ataupun perkembangan secara cepat, mulai dari zaman batu, kemudian berkembang menjadi zaman logam. Mengakhiri zaman batu, masa Neolitikum, maka dimulailah masa zaman logam sebagai masa perundagian. Nah, materi kita sebelumnya sudah kita bahas bagaimanakah corak kehidupan manusia praaksara, yaitu mulai dari berburu, meramu, mengumpulkan makanan dan bercocok tanam sampai dengan perundagian. Zaman logam di Kepulauan Indonesia ini agak berbeda bila dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Artinya di sini adalah zaman logam di Indonesia beda dengan zaman logam yang ada di Eropa. Bagaimanakah perbandingannya? Nah, di Eropa zaman logam ini mengalami 3 fase, yaitu yang pertama zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu, dan yang ketiga zaman besi. Sedangkan di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah. Adapun beberapa contoh benda-benda kebudayaan perunggu itu antara lain kapak corong, nekara, moko, dan berbagai macam perhiasan. Sedangkan beberapa benda hasil kebudayaan zaman logam ini juga terkait dengan praktek keagamaan, misalnya nekara. Nah, ini adalah contoh daripada kapak corong ya yang kita kenal di dalam zaman perunggu. Apakah fungsi daripada kapak corong? Nah, kapak corong sering juga kita sebut sebagai kapak sepatu. Mengapa disebut kapak sepatu? Karena kapak corong ini bentuknya yang mirip dengan sepatu. Yang menjadi fungsi kapak corong tidak hanya dipakai sebagai alat pertukangan layaknya kapak pada umumnya, tetapi juga sebagai hiasan yang digunakan pada saat upacara. Nah, itulah kegunaan fungsi daripada kapak corong. Nah,
Ini adalah merupakan gambar contoh dari negara ya yang kita kenal dari zaman logam. Nah, ini kita dapat dari zaman logam dan ada juga kita dapat pada zaman perunggu. Apa sih negara itu dan apa kegunaannya? Nah, ini kita bahas tentang apa negara dan apa fungsi dari negara tersebut. Negara adalah gendang perunggu yang berbentuk seperti dandang berpinggang yang fungsinya sebagai salah satu alat dalam upacara untuk mendatangkan hujan atau memanggil roh nenek moyang. Fungsi yang kedua adalah dipakai sebagai genderang perang. Nah, itulah pembahasan kita tentang materi tentang sebuah revolusi. Nah, jadi Ibu harapkan ada pertanyaan dari anak-anak Ibu semua tentang materi ini, yaitu tentang perkembangan teknologi dalam sebuah revolusi. Nah, untuk itu Ibu harapkan pertanyaan untuk sesi yang pertama. Ibu berikan waktu dan kesempatan untuk 3 orang penanya. Nah, silakan nanti pertanyaannya diketik atau dibuat di bawah video tersebut. Sekian dan terima kasih. Udah pause itu kan? Simpan.